Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas Marry My Husband yang diringkas dari episode 26 sampai 31. Baiklah, mari kita mulai dari episode 26. Di awal panel kita diperlihatkan Yo Ji Hyuk yang menjelaskan dirinya yang pindah ke apartemen tersebut karena tempat Jiwon sebelumnya ditinggali Haeyeon. Di sini Ji Hyuk menawarkan kucingnya Pang main ke apartemen Jiwon agar ia bisa masuk ke dalam. Setelah Jiwon mencicipi sup daging yang enak dari Yo Ji Hyuk, ia mengucapkan selamat tinggal pada Pang. Di sini Ji Hyuk dengan tersipu malu menawarkan Jiwon untuk mengunjungi Pang kapan saja di apartemennya. Keesokan harinya Jiwon dan asisten manajer yang melakukan pemeriksaan produk ke toko-toko. Namun mereka tak menemukan satupun produknya di supermarket tersebut karena pegawai UNK melakukan kesalahan dan akhirnya produk tersebut dihentikan. Setibanya di kantor, asisten manajer yang langsung memarahi Jung So Min karena insiden alergi kacang yang tak dilaporkan. So Min menuduh Jiwon melakukan kesalahan, namun Jiwon berhasil membuktikan diri tak bersalah melalui CCTV. Mendengar hal itu, So Min mencoba menyalahkan Park Min Hwan. Seusai insiden, Min Hwan dan So Min bertengkar karena insiden itu membuat So Min tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak kerja. Akhirnya So Min dendam pada perusahaannya yang membuat rencana untuk menghancurkannya dengan menelpon pelanggan yang terkena alergi kacang. So Min berniat mengirimkan hadiah misterius pada pelanggan itu. Di episode 27 di awal panel, So Min mencoba menelpon pelanggan tersebut dan menanyakan hadiahnya. Pelanggan tersebut marah karena So Min mengiriminya salad kacang yang sama yang membuat pelanggan tersebut alergi dan hampir mati. So Min menyuruhnya datang ke perusahaan UNK menemui asisten manajer Yang jika mereka tidak terima. Dan benar saja, waktu pun berlalu. Terlihat pelanggan tersebut marah-marah membuat kekacauan di depan perusahaan. Ia menemui asisten manajer Yang dan hampir menamparnya. Jiwon menghentikannya dan tibalah Yo Ji Hyuk yang bertanggung jawab. Berkat Baek Eun Ho, Jiwon bisa menemukan So Min yang dipecat dan membuatnya meminta maaf pada pelanggan tersebut di rumah sakit. Di sana Min Hwan dan Yo Ji Hyuk tiba dan ikut meminta maaf pada pelanggan. So Min yang menangis mengaku sangat emosional karena ternyata dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu membuat Jiwon dan Min Hwan kaget. Lanjut di episode 28, awal panel terlihat Min Hwan mencoba menelpon Jiwon. Di sini Jiwon memutuskan hubungannya dengan Min Hwan karena So Min hamil dan memutuskan menikah dengan Min Hwan. Setelah Jiwon mematikan teleponnya, Min Hwan langsung menelpon So Min dan memarahinya. Namun ternyata yang mengangkatnya adalah ibu Min Hwan sendiri yang bersama So Min. Ibunya Min Hwan memutuskan So Min tinggal bersama mereka. So Min hanya tersenyum mengingat dirinya di kejadian sebelumnya yang mengaku pada Jiwon membuat Jiwon terlihat frustasi dan pergi meninggalkan So Min yang menangis dan meminta maaf padanya. Setelah Jiwon pergi, ia tertawa melihat Jiwon tampak menyedihkan. Lalu saat di rumah Min Hwan, ibu Min Hwan merawat So Min bahkan menyediakan semua keperluan pernikahan So Min dan Min Hwan dengan caranya sendiri. Hal itu tentu saja membuat So Min kesal. Di sisi lain, di apartemen Jiwon, Yo Ji Hyuk keluar membawa Pang ke rumah sakit membuat Jiwon panik dan ternyata Ji Hyuk hanya melakukan cek kesehatan. Lalu Yo Ji Hyuk memperbolehkan Jiwon tidur bersama kucingnya. Mendengar hal itu membuat Jiwon sangat senang. Jiwon pun tidur bersama Pang. Tiba-tiba So Min mengirim SMS mengajak Jiwon bertemu. Mengetahui So Min hamil membuat Jiwon tahu itu bukan anak dari Min Hwan karena Min Hwan sebenarnya tidak subur. Lanjut di episode 29 awal panel terlihat So Min pergi menemui Jiwon ke restoran. Tanpa disangka So Min melihat semua orang kantor di bagian pemasaran berkumpul bersama Jiwon. Hyun kesal melihat So Min, namun Jiwon menyambut So Min yang akan memberi kabar baik. Setelah duduk, Min Hwan menyuruhnya pergi. Di sini So Min kesal dong dan langsung mengumumkan pernikahannya pada semua orang. Semua orang sangat shock tak menyangka, terkecuali Jiwon dan Yo Ji Hyuk yang memberikan selamat. Min Hwan pun mengajaknya pergi. Sebelum pergi, ia memberi undangan pernikahannya pada Jiwon. Sesampainya di mobil, Min Hwan marah namun So Min menyangkal dan menyalahkan Jiwon. Di sisi lain, Jiwon pulang dan disusul Yo Ji Hyuk yang mengantarnya naik mobil. Di dalam mobil, Jiwon meminta tolong Yo Ji Hyuk dan tanpa pikir panjang, Yo Ji Hyuk bersedia.
Keesokan harinya, acara pernikahan Somin dimulai. Terlihat riasan make up Somin yang tipis karena ibu Minhwan. Somin telah bersiap dengan gaun pernikahannya. Di lain sisi, Minhwan menyambut para tamu termasuk teman dekatnya. Tiba-tiba, Jiwon datang dengan riasan yang sangat cantik dengan baju yang indah dan menawan, serta didampingi Yo Ji Hyuk dengan setelan jas yang keren. Melihat mereka berdua membuat Minhwan sangat shock. Selanjutnya di episode 30, nampak terlihat Minhwan yang terpesona melihat kecantikan luar biasa dari Jiwon yang didampingi Yo Ji Hyuk. Ia menyambut mereka berdua dan terus gugup di depan mereka. Teman dekat Minhwan menyayangkannya yang menikah dengan Somin. Ia menyesal melihat Jiwon yang begitu cantik bukan lagi miliknya. Lalu Yo Ji Hyuk dan Jiwon pergi masuk ke dalam. Di sana, Jiwon bertemu dengan Somin dan menyapanya. Tak lama kemudian Jiwon pergi keluar dan Baek Yoon Ho menyapanya. Baek Yoon Ho bilang Jie akan datang untuk prasmanan. Tiba-tiba Jie datang menyapa Yoon Ho dan Jiwon. Jiwon kaget tak percaya melihat Jie dan teman-temannya datang memakai baju kasual santai yang modis dengan kacamata dan baju seksinya. Ternyata Jie memang berniat mengacaukan acara pernikahan tersebut. Ketika upacara sakral dimulai, semua orang bertepuk tangan. Melihat Jie menyapa dan mengacau membuat Somin kesal dan Minhwan menyalahkan Somin. Setelah acara lempar bunga yang ditangkap Jiwon membuat Minhwan tak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Somin yang kesal merasa dirinya lah yang menang karena merebut Minhwan dari Jiwon. Ketika sesi foto dimulai, Minhwan dan Somin berciuman. Sampailah kita di episode 31. Di awal panel kita diperlihatkan Jie CS yang menikmati makanan dengan lahap di acara pernikahan tersebut. Mereka terus menyapa Somin dan mengaku teman dekatnya. Somin dan keluarga Minhwan terganggu, lalu meminta pelayan mengusir mereka. Tiba-tiba seorang pria paruh baya membayarkan tagihan di meja mereka, membuat pelayan tak bisa mengusir Jie. Ternyata pria tersebut adalah kenalan Yo Ji Hyuk. Seusai Jie pulang, Yo Ji Hyuk menawarkan untuk mengantar Jiwon pulang. Namun Jiwon mengajak Yo Ji Hyuk untuk makan malam bersama. Seusai acara pernikahan selesai, Somin dan Minhwan mengendarai mobil pernikahan. Minhwan terus menggerutu menyalahkan Somin atas kekacauan yang terjadi sebelumnya. Minhwan melihat mobil mewah menyusul dari belakang. Ia memuji mobil bagus tersebut. Ternyata kacanya pun terbuka. Nampak Yo Ji Hyuk memberi salam dan Jiwon yang mengacuhkan Minhwan. Mobil mewah tersebut pergi menjauhi mobil pernikahan dan membuat Minhwan kesal. Di sisi lain nampak Hyeon berpapasan dengan Baek Yoon Ho di jalan. Yoon Ho yang nampak sedih membuat Hyeon tak sengaja memujinya tampan. Hyeon yang salah tingkah menghentikan taksi dan pergi. Kini kita diperlihatkan Yo Ji Hyuk dan Jiwon di sebuah restoran. Jiwon berterima kasih pada Yo Ji Hyuk yang telah membantunya. Nampak Yo Ji Hyuk yang menyatakan perasaannya dianggap seperti bercanda oleh Jiwon. Hujan pun tiba. Yo Ji Hyuk mengambil payung dan disanalah Jiwon penasaran mengapa Yo Ji Hyuk menyukainya. Namun Ji Hyuk ingin menjawabnya nanti. Sesampainya di apartemen, Jiwon merasa haus. Melihat hal itu, Yo Ji Hyuk menawarkan bir di kulkasnya dan melihat Pang sebentar. Jiwon pun masuk dan menyapa Pang. Lalu ia membuka dan mengambil bir dalam kulkas. Tiba-tiba Ji Hyuk ingin mengambil bir di dalam kulkas tersebut dan tanpa sadar mereka berdua bertatapan sangat dekat. Akhirnya mereka berdua pun berciuman. Bersambung. Wah, so sweet banget sih. Ini kan ringkasannya kayak cerita rencananya Jiwon dari awal sampai selesai dan dia dapat jodohnya gitu. Wah, kalian harus share webtoon ini karena webtoon ini bagus banget. Oke, itu aja podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.